Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk satu minggu yang sudah boleh kami lewati bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu, dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Selamat hari Minggu dan memberkati. Dadah. Hai teman-teman, kali ini aku mau nyanyi KASIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu lemah lembut, tidak suka marah-marah, kepada teman seperti kasih Yesus. Dadah teman-teman. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami sudah boleh memberikan persembahan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menerima dengan sukacita atas apa yang boleh kami berikan Tuhan sebagai persembahan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang mengelolanya. Kau berikan rasa takut dan biarlah segala pelayanan mereka Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sampai dengan saat ini. Kau memelihara kami, setiap keluarga yang ada. Dan biarlah Engkau disukakan atas setiap persembahan yang sudah boleh kami berikan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha kudus dan maha mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan. Berkatilah ya Tuhan supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu, sampai kamu memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian
Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Shalom, hari ini saya ingin membuat tempat untuk menyimpan alat-alat tulis. Alat yang dibutuhkan adalah kertas kado, lem box, dua kaset bekas, dan 4 lingkaran yang terbuat dari kardus dan lem tembak. Teman-teman lihat cara untuk membuatnya ya.
hasilnya. Semoga bermanfaat. Dadah. Yohanes 1 ayat 9, demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 9, demikian bunyinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selamat hari Minggu. memiliki 4 hak dasar. Apa sajakah itu? Yuk kita nyanyikan. Anak Indonesia mempunyai hak hidup. Anak Indonesia berhak tumbuh dan kembang. Anak Indonesia berhak dilindungi, punya hak partisipatif. Anak Indonesia kebanggaan bangsa, bermain bergembira, semangat belajar. Anak Indonesia sehat serta cerdas, harapan masa depan. Kami anak Indonesia, kami anak Indonesia, berikanlah perlindungan agar kami bahagia. Kami anak Indonesia, kami anak Indonesia. Jika anak terlindungi, Indonesia pasti maju. Jadi sudah tahu ya, hak dasar anak adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipatif. Jika anak Indonesia terlindungi, Indonesia pasti maju. Anak Indonesia mempunyai hak hidup. Anak Indonesia berhak tumbuh dan kembang. Anak Indonesia berhak dilindungi, punya hak partisipatif. Anak Indonesia kebanggaan bangsa, bermain bergembira, semangat belajar. Anak Indonesia sehat serta cerdas, harapan
Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu Tuhan yang sudah boleh memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah boleh memberikan pujian kami sudah boleh berdoa, kami memberikan persembahan kami, dan kami bahkan juga sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Izinkan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, dan izinkan kami tidak menjadi domba yang hilang. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami berdoa juga untuk orang tua dari setiap adik-adik yang kekasih. Biarlah Kau memberkati mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati juga untuk sekolah kakak dan adik mereka, dan biarlah mereka dapat diberikan kesehatan yang baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari sepanjang 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang boleh memberikan kesehatan yang baik, pendidikan yang baik, dan berkati masa depan mereka ya Tuhan. Dan berkati juga untuk setiap orang tua yang ada, biarlah mereka boleh dapat menjadi penolong bagi setiap adik-adik yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang tidak pernah terbatas. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, yang hanya kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak terima kasih. Minggu telah usai, ingat pesan Yesus, selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak, pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak.